sujud. Kemarin kita sudah bahas satu doa yang paling singkat, yaitu Rabbi ghafirli, Rabbi ghafirli. Ya Allah ampunilah dosaku, ya Allah ampunilah dosaku. Rabbi di sini maknanya ya Rabbku atau ya Allah, ampunilah dosaku. Kemudian kita lanjutkan pilihan doa yang lain yang lebih panjang. Hanya kami baca di beberapa tempat, ternyata redaksi doa duduk di antara dua sujud ini banyak sekali. Setidaknya yang kami baca ada sekitar 8 macam pilihan doa, jadi tidak mungkin kita bahas semuanya. Kita pilihkan salah satu saja yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam Manhajus Salikin. Dan nanti kalau dari bapak-bapak dan ibu-ibu hafal doa yang lain, mungkin urutannya agak berbeda, tidak ada masalah. Yang penting kita akan sampaikan tafsir singkat dari masing-masing permohonan doa di sini. Doa ini adalah yang disampaikan Syekh Abdurrahman As-Sa'di, Rabbi ghafirli warhamni wahdini warzuqni wajburni wa'afini. Untuk doa yang lain urutannya tidak seperti ini, dan semuanya insya Allah dibenarkan karena ini petunjuk dari Rasul. Beliau beberapa kali menyampaikan ke sahabat yang berbeda-beda dengan redaksi yang berbeda-beda. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah Rabbi ghafirli, ya Allah ampunilah dosaku. Kemarin sudah kita bahas maknanya, tetapi singkat saja kita ulangi. Rabbi ghafirli maknanya ya Allah ampunilah dosaku. Dan kalau permohonan kita dikabulkan, maka nanti Allah akan berikan 3 jawaban sekaligus. Yang pertama, Allah akan mengampuni dosa kita. Yang kedua, Allah akan menutupi aib kita di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, Allah akan bebaskan kita dari dampak dosa yang pernah kita kerjakan. Karena setiap maksiat pasti ada dampaknya di dunia maupun di akhirat. Maka permintaan Rabbi ghafirli ini berarti minta 3 perkara. Minta kepada Allah agar Allah mengampuni dosa kita. Minta kepada Allah agar Allah menutup aib-aib kita, dosa-dosa kita di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, kita minta pada Allah untuk membebaskan kita dari dampak dosa yang pernah kita lakukan. Ini makna Rabbi ghafirli. Yang kedua, warhamni, dan rahmatilah aku, dan kasihanilah aku. Makna dari ya Allah rahmatilah aku, maknanya adalah ya Allah saya minta dijaga dari berbuat dosa di masa mendatang. Berarti perwujudan Allah kabulkan permintaan kita warhamni, ya Allah rahmatilah aku. Allah nanti akan menjaga kita terhadap dosa-dosa di masa mendatang. Ini makna dari warhamni secara singkat. Kemudian yang ketiga adalah wahdini, ya Allah berikanlah aku petunjuk. Wahdini, berikanlah aku petunjuk. Makna dari wahdini yaitu kita minta petunjuk kepada Allah di dunia dan di akhirat. Petunjuk di dunia atau hidayah di dunia itu wujudnya adalah kita difahamkan oleh Allah tentang kebenaran dan dimampukan mengikuti kebenaran itu. Dan juga kita difahamkan tentang kebatilan dan kita dijadikan mampu meninggalkan kebatilan itu. Ini adalah makna hidayah di dunia. Sebagaimana satu nas yang sering kita dengar, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqnat tiba'ah. Ya Allah, tunjukilah kepada kami kebenaran itu sebagai satu kebenaran, sehingga kita betul-betul paham bahwa itu kebenaran. Warzuqnat tiba'ah, dan berikan rezeki kepada kami agar bisa mengikuti kebenaran itu.
Karena kadangkala orang paham sesuatu itu benar, faham bahwa sholat 5 kali sehari itu kewajiban, faham bahwa sholat berjamaah itu fadilahnya luar biasa, tetapi tidak sanggup untuk mengikuti kebenaran tersebut. Sebaliknya, Allahumma arinal batila batila warzuqna tinabah. Ya Allah, tunjukilah kepadaku yang batil itu sebagai kebatilan dan berikan rezeki kepada kami untuk meninggalkannya. Karena kadangkala orang faham bahwa itu kebatilan, faham itu maksiat, tetapi sekedar faham di pikiran saja, tetapi tidak sanggup untuk meninggalkan kebatilan tersebut. Maka ini hidayah di dunia, untuk sanggup mengikuti kebenaran dan meninggalkan kebatilan. Hidayah yang kedua adalah hidayah di akhirat. Makna wahdini, minta hidayah di akhirat adalah kita minta kepada Allah dimudahkan meniti sirat sehingga bisa masuk ke dalam jannah. Karena tidak ada satupun manusia kecuali nanti harus meniti sirat dalam kondisi gelap. Maka nanti hidayah Allah di sirat itu berupa cahaya. Kadangkala ada orang, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah, memiliki cahaya yang sangat terang sekali. Kadang ada juga orang yang memiliki cahaya berupa seperti sebuah lampu. Kadangkala cahayanya sedikit sekali, kecil sekali, itu pun kadang hidup dan kadang mati. Dan ternyata kadar cahaya nanti ketika kita meniti sirat sesuai kadar kualitas amal soleh kita ketika di dunia. Maka ini permintaan kita kepada Allah yang ketiga, wahdini, ya Allah berikan hidayah kepadaku, hidayah di dunia untuk mengikuti kebenaran dan menjauhi kebatilan, hidayah di akhirat agar dimudahkan untuk meniti sirat ketika masuk ke dalam jannah. Kemudian yang keempat, warzuqni, dan berikan rezeki kepadaku. Rezeki di sini maknanya ada dua. Kita minta rezeki kepada Allah, pertama rezeki hati, yang kedua rezeki badan. Karena manusia ini membutuhkan dua macam rezeki ini, tidak hanya sekedar rezeki badan atau fisik. Kalau yang pertama tadi adalah rezeki berupa rezeki hati, wujudnya ada dua, yaitu ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Inilah rezeki hati yang sangat penting kita kejar di dunia, karena dua-duanya bekal kita masuk ke dalam jannah. Rezeki hati berupa ilmu yang bermanfaat, yang kita bermajlis seperti ini untuk mengejar rezeki hati yang pertama, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, rezeki yang kedua adalah amal soleh, dan dua-duanya rezeki yang paling penting bagi hati kita. Yang kedua yaitu rezeki badan, yaitu seluruh rezeki yang kita butuhkan, seperti rezeki yang berupa kebutuhan primer, sandang, pangan, papan, dan sebagainya. Ini termasuk rezeki badan. Berarti setiap kita doa, ketika duduk di antara dua sujud, kita ucapkan warzuqni, berarti kita sudah minta rezeki keseluruhan. Dan ini doa yang sangat afdal karena dilafadzkan ketika sholat. Kemudian yang kelima, wajburni. Wajburni maknanya tutupilah kekuranganku. Seluruh kekurangan, baik itu kekurangan jiwa kita, kekurangan karena kita maksiat, atau mungkin kekurangan fisik kita. Mungkin kita sering sakit dan sebagainya. Apapun kekurangannya kita mintakan kepada Allah, wajburni, tutupilah kekuranganku. Karena jabaro itu maknanya menutupi. Kalau doa ini dikabulkan oleh Allah, wajburni, tutupilah kekuranganku, maka nanti Allah akan memberikan islahul abdi wa daf'u jami'il makarih anhu. Allah akan perbaiki keadaan kita dan menolak seluruh mara bahaya yang datang kepada kita. Maka kita penting sekali minta wajburni, tutupilah kekuranganku, karena nanti Allah tidak hanya sekedar menutupi kekurangan, tetapi nanti Allah sempurnakan keadaan kita, baik jasmani dan rohani, termasuk juga Allah akan tolak seluruh hal-hal yang membahayakan diri kita. Ini makna dari wajburni. Kemudian yang terakhir, doa yang keenam, karena doa yang ini mengandung 6 permintaan. Terakhir adalah wa'afini. Afiyah maknanya minta kesembuhan.
wa afini, ya Allah sembuhkanlah aku. Tetapi makna wa afini di sini lebih luas, yaitu maknanya adalah ya Allah angkatlah segala penyakit dan ujian. Jadi tidak hanya dibebaskan dari penyakit, kita juga minta dibebaskan dari seluruh ujian. Maka kemudian ada ungkapan Allahu yarfa'u anhu asqam wal bala. Maka nanti kalau doa ini dikabulkan, wa afini, ya Allah angkatlah segala penyakit dan ujian dariku, Allah nanti akan mengangkat seluruh penyakit kita, dan juga Allah akan mengangkat seluruh bala atau musibah yang kita miliki. Atau minimal Allah akan mengurangi risiko dari penyakit dan bala yang kita terima. Ini satu doa yang isinya 6 permohonan, yaitu Rabbighfirli warhamni wahdini warzuqni wajburni wa'afini. Atau kalau misalnya dari jamaah menghafal doa yang lain dan ternyata doa yang lain itu ada ungkapan doa yang lain, yaitu warfa'ni. Warfa'ni tidak ada di doa yang kita bahas malam ini, tetapi kalau jenengan menghafal doa yang ada warfa'ni itu maknanya angkatlah derajatku. Angkatlah derajatku, yaitu kita mohon kepada Allah agar Allah angkat derajat kita di dunia dan di akhirat. Wujud Allah angkat derajat kita di dunia adalah Allah mengangkat ilmu dan amal soleh kita. Itu derajat di dunia akan naik. Dan naiknya derajat di dunia standarnya bukan harta atau kekayaan atau sesuatu yang sifatnya duniawi, tetapi derajat di dunia standarnya adalah ilmu dan amal soleh. Yang kedua, kita minta diangkat derajatnya di akhirat, yaitu kita mohon agar Allah mengangkat derajat kita di surga. Ini tafsir singkat dari doa duduk di antara dua sujud. Mungkin kalau para jamaah bisa atau ingin menghafal doa-doa yang lain, ini perlu dibaca dan diulang-ulang karena memang redaksinya banyak dan urut-urutannya kadangkala perlu dihafal berulang-ulang kali. Atau setidaknya kalau memang belum hafal, kita boleh saja pilih doa yang paling pendek yang kita bahas minggu kemarin, yaitu cukup Rabbighfirli atau diulang sebanyak mungkin juga tidak masalah, sebagaimana penjelasan Qadhi Abu Ya'la. Demikian yang kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.